Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Umul Mutia dari Institut Miftahul Huda Subang, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Judul saya kali ini, Pendidikan Islam di Era Digital. Apa saja sih peluangnya, tantangan, dan solusinya dalam perspektif pemikiran modern Islam? Yuk kita bahas satu-satu. Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara manusia mengelola, memperoleh, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Di satu sisi, era digital membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi, di sisi lain, juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak valid, degradasi moral, dan menurunnya interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan perspektif pemikiran modern Islam yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Prinsip pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menanamkan akhlak mulia dan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Sedangkan era digital sendiri itu adalah masa ketika teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan tidak lagi hanya sebatas ruang kelas dan dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti e-learning, video, konferensi, aplikasi pembelajaran, dan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI. Lalu, apa saja peluang pendidikan Islam di era digital ini? Yang pertama itu ada akses ilmu lebih mudah dan lebih luas, karena peserta didik tidak hanya mempelajari Al-Quran, hadis, dan kitab klasik, jurnal, dan buku digital dari berbagai sumber. Yang kedua itu pembelajaran lebih fleksibel melalui pembelajaran daring dan blended learning, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan AI dan teknologi untuk membantu penyusunan materi, evaluasi pembelajaran, dan penerjemahan teks Arab hingga simulasi pembelajaran. Yang keempat, media dakwah semakin luas melalui YouTube, podcast, media sosial, dan aplikasi dakwah yang dapat menjangkau masyarakat global. Yang kelima itu kolaborasi lebih mudah antara guru, peserta didik, dan orang tua, dan lembaga pendidikan melalui platform digital. Di samping peluang, terdapat berbagai tantangan, yaitu penyebaran hoaks dan informasi agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, masuknya paham ekstrim maupun liberal melalui media digital, kesenjangan akses internet di berbagai daerah, menurunnya pembinaan karakter akibat kurangnya interaksi langsung, rendahnya literasi digital sebagian guru dan peserta didik, kecanduan media sosial dan permainan daring yang mengurangi motivasi belajar, ancaman penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran etika digital. Perspektif pemikiran dari beberapa tokoh modern Islam. Yang pertama itu ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menekankan pentingnya pembaruan pendidikan melalui penggunaan akal, ilmu pengetahuan, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Menurutnya, umat Islam harus menguasai ilmu modern tanpa meninggalkan ajaran agama. Yang kedua itu dari Rashid Ridho. Rashid Ridho melanjutkan gagasan Abduh dengan mendorong reformasi kurikulum pendidikan Islam agar mampu menjawab tantangan modernitas serta tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Al-Atas menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beradab atau tadib. Kemajuan teknologi harus disertai dengan pembentukan akhlak dan adab. Nah, beberapa solusi yang dapat diterapkan, yang pertama itu meningkatkan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan digital. Yang ketiga, memanfaatkan AI secara etis untuk mendukung pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan teknologi dan pendidikan. Yang kelima itu mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan teknologi dan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir itu
menanamkan moderasi beragama agar peserta didik mampu menyaring informasi keagamaan secara krisis. Kesimpulannya, era digital membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan penguatan akhlak, adab, dan nilai-nilai keislaman. Pemikiran modern dari beberapa tokoh tadi itu memberikan landasan konseptual bagi pendidikan Islam, bahwa pendidikan Islam itu perlu bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan moderat, serta siap menghadapi tantangan era digital. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Ina dari Institut Miftahul Huda, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.